Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana, peserta PKP 4 Berau tahun 2022. Pada Stula, saya tergabung pada kelompok Dinas Perhubungan pada lokus Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, tepatnya pada UPT PKB, yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Narasumber pada Stula pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini yaitu Bapak M. Zudiansari, jabatan beliau yaitu Kasubag TU pada Pengujian Kendaraan Bermotor atau Kasubag TU pada UPT PKB. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan bahwa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah menerapkan 3 inovasi unggulan. Yang pertama yaitu inovasi langkar. Inovasi langkar adalah sebuah inovasi yang berbasiskan pada sebuah sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor sehingga mempunyai fungsi yang lengkap dalam implementasinya. Kemudian inovasi yang kedua yaitu inovasi kaki cak. Inovasi kaki cak itu berada pada subbagian perencanaan dan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, di mana berfungsi sebagai kontrol anggaran, memudahkan peng-SPJ-an dan juga approve kepala dinas hanya melewati aplikasi. Kemudian inovasi yang ketiga yaitu inovasi bungas. Inovasi bungas itu adalah suatu inovasi yang menyediakan angkutan darat untuk anak-anak sekolah di pedesaan untuk antar jemput anak sekolah. Inovasi ini berada pada seksi angkutan darat. Lesson learned atau pembelajaran yang saya dapatkan dari Stula di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang pertama adalah sebuah inovasi itu bisa lahir, bisa tercipta dari instruksi dari pimpinan puncak dari suatu daerah. Dalam hal ini yaitu kepala daerah Kabupaten Banjar menginstruksikan kepada OPD-OPD yang ada di wilayahnya untuk wajib mengikuti inovasi. Kemudian lesson learned berikutnya, sebuah inovasi tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh stakeholder, baik itu stakeholder internal maupun eksternal. Banyak sekali stakeholder yang terkait dalam inovasi langkar. Misalnya saja stakeholder eksternalnya yaitu Diskominfo, kepala dinas Kominfo yang mendukung webnya, aplikasinya, kemudian juga kepala dinas BKPP di mana mendukung daripada pelatihan SDM-nya melalui diklat-diklat, kemudian juga dari dinas BPKAD, kepala dinas BPKAD mendukung anggaran kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tersebut. Kemudian pentingnya reward dalam menciptakan sebuah inovasi seperti yang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini. Kepala daerah itu memicu adanya inovasi dan pemberian reward. Kemudian Ombudsman juga memberikan reward dalam bentuk penghargaan kepada dinas-dinas yang berhasil memenangkan inovasi atau membuat inovasi yang terbaik. Kemudian teknik komunikasi yang baik juga diperlukan. Misalnya saja kepala dinas perhubungan ini dia mampu menjalin hubungan yang baik, mampu meyakinkan kepala daerahnya bahwa inovasi yang ada pada dinas perhubungan itu sangat penting dan harus dikembangkan. Beliau membawa juga bukti-bukti, membawa penunjang dengan master plan, kemudian meyakinkan kepala daerahnya bahwa inovasi tersebut layak untuk dikembangkan dan butuh dukungan anggaran, SDM maupun peralatan-peralatan dan pelatihan. Kemudian kepala daerah memberi tanda tangan, memberi disposisi kepada Dinas Perhubungan untuk bisa mengajukan berkasnya tersebut kepada kepala BPKAD untuk penganggarannya, kemudian ke BKPP untuk peningkatan SDM-nya dalam bentuk diklat-diklat dan juga pada dinas-dinas lainnya. Kemudian sebuah inovasi itu harus terus dikembangkan. Seperti langkar ini adanya dikembangkan lewat gateway, kemudian ada inovasi-inovasi lanjutan lainnya. Itu fungsinya untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga masyarakat itu benar-benar merasakan manfaat dari yang sudah ditampilkan, sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Kemudian
perlunya evaluasi, monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan-kegiatan atau inovasi yang sudah dibuat. Dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Kabupaten Banjar membuat rapat bulanan atau secara periodik guna untuk mengevaluasi inovasi-inovasi yang berada pada Dinas Perhubungan, yaitu apa saja sih hambatan-hambatan yang berada di Dinas Perhubungan tersebut, kemudian dikembangkan seperti apa lagi, kemudian apa-apa saja sih kendalanya, bagaimana dikembangkannya, cara-caranya seperti apa, itu dievaluasi terus-menerus dan setiap bulan beliau terbuka untuk masukan-masukan tersebut. Kemudian perlunya transparansi. Inovasi Langkar mengajarkan kepada saya bahwa perlunya transparansi dalam hal ini, misalnya anggaran, cara pengujian kendaraan bermotor itu ditampilkan dalam ruang tunggu di webnya, juga bisa juga diakses melalui smartphone, sehingga masyarakat itu benar-benar percaya kepada pemerintah bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini benar-benar tujuan utamanya adalah pelayanan publik secara prima. Kemudian inovasi Bungas mengajarkan kepada saya bahwa pentingnya inovasi ini dalam lingkungan kerja kita itu untuk mempermudah kita mengontrol anggaran kas, berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya, berapa saldonya, dan juga memudahkan kita dalam approve atau persetujuan kepala dinas. Tidak perlu menunggu kepala dinas ada, karena kita sebagaimana kita ketahui bahwa kepala dinas itu sangat sibuk, banyak kegiatan-kegiatan lain yang juga perlu dilakukannya. Kemudian inovasi Bungas mengajarkan kepada saya bahwa sebagai seorang ASN itu perlu sekali cepat tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, dan bagaimana kita mencari solusinya dengan cepat sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang sangat fatal di lapangan. Dalam hal ini misalnya terjadi kecelakaan yang tinggi pada anak sekolah, jika tidak cepat diatasi maka akibatnya sangat fatal. Menurut saya, ketiga inovasi yang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini sangat bisa diadopsi dan diadaptasi di Brau, tidak hanya di Dinas Perhubungan tetapi juga pada instansi-instansi lain. Contohnya pada instansi saya, kelurahan, sangat cocok dan sangat tepat digunakan diadopsi seperti yang ada pada inovasi Kekicak, yaitu mengontrol anggaran sehingga memudahkan saya, misalnya bagaimana saya mengetahui berapa anggarannya, kemudian memudahkan saya juga dalam meminta tanda tangan dari kepala atau dari lurah untuk mempercepat proses anggaran. Kemudian banyak hal yang sebenarnya saya dapatkan dari studi lapangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.